semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin membahas terkait isu keracunan makanan, yaitu mie ayam yang mengandung formalin. Selamat menyaksikan. Permasalahan yang diangkat pada berita ini adalah terjadinya keracunan makanan pada pengungsi dan relawan korban tanah longsor di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, setelah mengonsumsi mie ayam yang merupakan bantuan dari donatur. Kasus ini dilaporkan pada Kamis malam tanggal 18 bulan 2 2021 pukul 22.00 WIB. Sebanyak 44 orang mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing. Beberapa korban harus dirawat di RSUD Nganjuk, RS Bayangkara, serta Puskesmas Ngetos. Sementara sebagian lainnya harus menjalani rawat jalan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan sampel makanan oleh pihak kepolisian bersama tim medis, ditemukanlah bahwa mie ayam tersebut mengandung formalin sehingga menjadi penyebab terjadinya keracunan. Penyebab kejadian keracunan ini adalah adanya kandungan formalin dalam mie ayam yang dikonsumsi oleh para pengungsi dan relawan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, nitrit negatif, cyanida negatif, arsen negatif atau 0, formalin terdeteksi positif atau 10. Formalin merupakan bahan kimia berbahaya yang harusnya tidak digunakan dalam makanan. Formalin biasanya digunakan sebagai bahan pengawet mayat atau bahan industri. Jika dikonsumsi, formalin dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan dan sistem tubuh lainnya. Dalam kasus ini, formalin itu berperan sebagai zat toksik atau racun kimia yang menyebabkan foodborne illness atau penyakit akibat makanan terkontaminasi zat berbahaya. Bukan karena bakteri, virus, atau parasit, melainkan karena terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Diduga formalin digunakan untuk membuat mie lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Namun penggunaannya sangat berbahaya dan melanggar aturan keamanan pangan. Keracunan makanan yang terjadi berdampak buruk pada kesehatan, dengan 44 orang menjadi korban. Dengan jumlah tersebut, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, 7 orang menjalani perawatan di Puskesmas Ngetos, dan 33 orang lainnya mengalami gejala ringan sehingga dirawat jalan. Dampak dari kejadian ini tidak hanya menyebabkan puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis, tapi juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan menjadi perhatian terkait keamanan pangan. Kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan kehatian dalam penyediaan makanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel, mie ayam bantuan dari donatur korban bencana terbukti mengandung formalin. Konsumsi mie ayam tersebut menyebabkan relawan dan pengungsi mengalami gejala keracunan berupa mual, muntah, dan juga pusing. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena formalin merupakan zat toksik yang mengiritasi saluran pencernaan serta mengganggu sistem saraf tubuh. Baik, selanjutnya yakni pencegahan terhadap makanan mie ayam yang mengandung formalin. Yang pertama itu deteksi tekstur dan bau. Kita bisa memperhatikan tekstur dan aromanya. Mie yang mengandung formalin biasanya itu terasa sangat kenyal, keras, karet, tidak mudah putus, dan mengeluarkan bau khas seperti bau kimia atau obat. Karena mie yang normal seharusnya lebih lembut dan beraroma alami. Lalu yang kedua itu cek ketahanan di suhu ruang. Ini tanpa bahan pengawet berbahaya umumnya cepat basi. Jika dibiarkan di suhu ruang biasanya dalam sehari sudah mulai lengket, berlendir, dan atau berbau asap. Jadi kalau misalkan mie yang terlihat segar dalam 24 jam itu patut kita curigai. Lalu yang ketiga, kita bisa mengamati lingkungan sekitar apakah dihinggapi lalat atau serangga, karena secara alami lalat akan mendekati makanan. Jika mie yang diletakkan justru tidak dihinggapi lalat sama sekali, itu bisa jadi mengandung zat kimia. Lalu yang keempat yaitu pastikan sumber bahan terpercaya. Nah, ini khusus untuk pedagang. Pedagang itu harus memilih pemasok yang memiliki izin edar resmi dan standar keamanan pangan yang jelas. Jangan mudah tergiur harga yang murah karena kualitas dan keamanan bagi konsumen itu sangat penting. Lalu yang kelima yaitu segera bertindak jika ada gejala. Nah, setelah mengonsumsi makanan, jika muncul seperti gejala mual, pusing, atau keluhan kesehatan lainnya, segera periksa ke paskes terdekat seperti Puskesmas. Lalu simpan makanan tadi itu sebagai sampel agar bisa diuji sehingga penyebabnya dapat diketahui dan tidak menimbulkan korban lainnya. Ia membeli makanan justru berujung pada keracunan. Inilah yang terjadi ketika keamanan pangan diabaikan. Saatnya kita bicara tentang solusi dan penanggulangan. Yang pertama, penanggulangan.
pertolongan medis cepat. Nah, korban segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan, pemberian cairan, dan observasi. Yang kedua, pengamanan makanan. Semua makanan yang dicurigai langsung ditarik dan diamankan dari peredaran. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. Sampai makanan diuji di laboratorium untuk memastikan tidak adanya zat berbahaya. Yang keempat, penghentian distribusi, di mana distribusi makanan dihentikan sementara sampai dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir, kelima, yaitu koordinasi dan investigasi. Dilakukan koordinasi antara tenaga kesehatan dan aparat untuk menelusuri sumber serta mencegah kejadian berulang. Selanjutnya, sebagai solusi, perlu diterapkan sistem distribusi makanan yang terpadu dan terverifikasi agar setiap bantuan terdata dan terkontrol dengan baik. Setiap penyedia makanan wajib memiliki identitas serta penanggung jawab yang jelas, disertai pemeriksaan kualitas sebelum makanan dibagikan. Pengawasan juga perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya penggunaan bahan berbahaya. Selain itu, penegakan aturan dan pemberian sanksi tegar harus diterapkan agar kejadian serupa tidak berulang. Intinya, bukan hanya reaksi cepat, tapi juga sistem yang kuat. Sekian video dari kami. Terima kasih.